Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Di bulan Februari di tahun 1988, di kota Baihe di Provinsi Liaoning di negara Cina, sedang merayakan Tahun Baru Cina. Semua keluarga sibuk dengan pesta tersebut, kembang api dan juga petasan terdengar di seluruh sudut kota. Pagi itu semua keluarga berkumpul, namun tanpa ada orang yang menyadari di sana telah terjadi sebuah pembantaian. Di sela-sela suara kembang api dan petasan, ternyata di sana juga terdapat suara tembakan. Seorang warga melihat jasad seorang pria di sebuah gang kecil dengan ceceran cairan merah menuju ke rumah Mr. Tan. Setelah melihat mayat tersebut, dia langsung melaporkan ke pihak polisi. Polisi tiba di tempat kejadian dan di sana polisi menemukan dua jasad pria lagi tergeletak di halaman rumah tersebut. Polisi masuk ke rumah kayu yang sederhana dan ternyata di sana juga terdapat dua mayat lagi, yaitu seorang pria dan wanita. Pria yang ada di dalam rumah tersebut diketahui mendapat luka yang sangat parah, bukan hanya dari senjata api, namun juga dari senjata tajam. Penyidik menemukan identitas pria dan wanita yang ada di dalam rumah tersebut adalah Mr. Tan dan istrinya. Dua pria yang meninggal di halaman rumah mereka adalah anak Mr. Tan dan juga tetangganya. Sedang pria yang ditemukan di gang kecil adalah tetangga Mr. Tan yang tinggal di sebelah rumahnya. Kelima korban dihabisi dengan sangat brutal dan sepertinya pelakunya bukan orang biasa karena dia dapat membunuh kelima korban sekaligus tanpa adanya perlawanan. Penyidik menduga pelakunya hanya menargetkan keluarga Mr. Tan, namun karena tetangganya hari itu berada di sana untuk merayakan tahun baru, maka mereka pun ikut menjadi korban. Menurut dugaan awal, warga mengatakan kepada penyidik bahwa Mr. Tan memiliki hubungan yang tidak baik dengan salah satu tetangganya, dan diduga tetangganya itulah yang melakukan pembantaian. Namun setelah penyidik mendatangi satu persatu tetangga yang ada di sana, menurut mereka, masalah Mr. Tan dengan warga sekitar hanyalah masalah kecil saja dan itu normal terjadi di desa. Mereka tidak yakin jika masalah tersebut jadi motif untuk pembantaian kepada keluarga Mr. Tan. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak punya keberanian untuk melakukan kejahatan sebrutal itu hanya karena masalah kecil saja. Menurut hasil otopsi, kelima korban meninggal di waktu yang berbeda. Mr. Tan dan istrinya juga tetangganya yang ditemukan di gang kecil, mereka kira-kira dibunuh oleh pelaku pada sore hari tanggal 12 Februari. Sedang anak Mr. Tan dan pria yang ditemukan di halaman rumah mereka kira-kira dibunuh oleh pelaku pada pagi hari tanggal 13 Februari. Penyidik menduga pelaku membunuh ketiga korban terlebih dahulu dan menunggu anak Mr. Tan pulang dan pelaku bersembunyi di rumah tersebut. Ketika anak Mr. Tan pulang bersama dengan tetangga lainnya, pelaku juga mengakhiri kedua korban. Pelaku diketahui membunuh kelima korban di sana dengan senjata 56 submesin. Sebenarnya senjata itu menimbulkan suara yang sangat keras, namun orang sekitar yang mengira bahwa suara itu adalah suara petasan yang dinyalakan oleh warga, maka mereka tidak menaruh curiga. Penyidik menemukan bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku juga digunakan untuk melakukan kejahatan pada tanggal 11 Februari di tahun yang sama. Sore menjelang petang, pelaku melakukan penembakan di ruang staf kereta api hingga mengakibatkan dua petugas meninggal dunia di tempat dan satu orang lainnya juga ikut tertembak. Di sana pelaku mencuri senapan 56 submesin dari ruang staf kereta api dan senjata itu digunakan pelaku untuk membantai keluarga Mr. Tan. Walaupun saat pelaku mencuri senapan itu dalam kondisi kosong tanpa peluru, namun senjata itulah
yang digunakan oleh pelaku untuk membantai keluarga Mr. Tan. Penyidik mendapat informasi bahwa Mr. Tan memiliki anak perempuan yang bernama Mei dan tetangganya mengatakan bahwa Mei sering mendapat perlakuan buruk dari orang tuanya. Penyidik mendatangi teman sekamar Mei untuk mencari informasi tentang siapa sebenarnya anak tersebut. Menurut teman sekamar Mei, Mei adalah wanita pendiam dan baik hati dan dia sangat yakin bahwa Mei tidak akan mungkin melakukan itu kepada keluarganya. Pada saat itu Mei bekerja di kota sebagai teknik farmasi dan semua orang mengatakan bahwa Mei adalah wanita yang sangat lemah lembut. Teman sekamar Mei menduga jika memang dia harus mengatakan siapa kemungkinan yang melakukan kejahatan itu, dia adalah kekasih Mei. Karena yang dia tahu, orang tua Mei tidak menyetujui hubungan mereka dan mereka juga sangat membenci kekasih Mei. Mei dan kekasihnya yang bernama Ming, mereka sering putus nyambung karena Mei tidak nyaman dengan sikap keras Ming. Beberapa hari sebelum pembantaian terjadi, Mei telah memutuskan Ming dan itu membuat kekasihnya sangat marah. Malam harinya Ming dalam keadaan mabuk dan mendatangi kamar Mei dengan membawa senjata tajam dan di sana Ming mengancam semua orang. Bos Ming mengatakan kepada penyidik walaupun anak buahnya itu memiliki sikap yang temperamental, namun dia yakin Ming tidak akan melakukan kejahatan sekejam itu. Anehnya setelah terjadi pembantaian kepada keluarga Tan, Ming dan Mei dinyatakan telah melarikan diri dan polisi tidak tahu di mana mereka berada. Penyidik menduga bahwa mereka berdua ada kaitannya dengan apa yang terjadi kepada keluarga Tan. Penyidik mencari keberadaan mereka berdua hingga pada tanggal 17 Februari di tahun 1988 di mana seorang pria yang bernama So Jung San, yaitu karyawan di sebuah perusahaan market di kota Bensi, menghubungi polisi dan mengatakan bahwa kemungkinan temannya Ming merupakan orang yang melakukan pembantaian di dua tempat tersebut. So Jung San mengatakan kepada penyidik bahwa Mei menitipkan surat untuk ibunya dan saat Mei menyerahkan surat tersebut, dia terlihat sangat tidak nyaman. Setelah pembantaian terjadi, Ming mengatakan kepadanya bahwa dia telah membunuh 8 orang di 2 tempat yang berbeda. Namun pada saat itu, So Jung San mengira bahwa temannya itu sedang bercanda. Ketika berita itu menyebar luas di kota dan pelakunya belum ditemukan, maka kini dia pikir apa yang dikatakan oleh Ming benar adanya dan dia adalah pelakunya. Dari informasi tersebut, penyidik menduga Ming dan Mei telah bersembunyi di kampung halaman Ming. Penyidik mengirim beberapa orang ke desa tersebut dan di sana ternyata mereka mendapat informasi bahwa Ming tidak kembali pulang ke rumah keluarganya, melainkan Ming memilih untuk tinggal di rumah salah satu temannya yang bernama Li. Hari itu Li mendatangi sebuah toko dan dia mendengar rumor bahwa Ming terlibat dalam kasus pembantaian di rumah Mr. Tan hingga mengakibatkan 8 orang terbunuh. Li setelah mendengar kabar tersebut, dia langsung menghubungi polisi dan melaporkan bahwa Ming ada di rumahnya. Polisi melakukan pengepungan di rumah Li karena mereka menduga bahwa Ming masih membawa senjata api. Li disuruh penyidik untuk pulang ke rumahnya terlebih dahulu dan mengambil senjata api milik Ming, dan setelah dia berhasil mengambil senjata tersebut, Li keluar dari rumahnya dan menyuruh polisi untuk masuk. Ming berhasil ditangkap oleh polisi di saat dia sedang tertidur di sofa. Ming setelah tertangkap polisi, dia langsung mengakui semua perbuatannya dengan alasan dia menegakkan keadilan untuk kekasihnya. Menurut Ming, ketika dia bertemu dan jatuh cinta kepada Mei, Mei adalah wanita yang sangat berbeda. Menurut Ming, beberapa hari sebelum dia melakukan kejahatannya, Mei telah memutuskan dirinya dengan alasan yang tidak jelas. Ming sama sekali tidak terima dengan keputusan sepihak itu dan dia mengancam untuk melakukan tindakan bundir jika dia tidak bisa menikahi Mei. Di sana Mei mengatakan bahwa dia akan membuka semua rahasia yang selama ini dia pendam sendiri.
Mei mengatakan bahwa dirinya adalah anak adopsi dan keluarga angkatnya itu memperlakukannya dengan cara yang sangat tidak adil. Ibu angkatnya sering memukulinya dan juga memarahinya apapun yang dia lakukan di rumah. Sedang ayah angkatnya, dia adalah seorang atlet martial art yang berbadan kekar dan kuat, dan dia sangat keras, juga memiliki sifat yang temperamen, membuat semua orang di rumah itu, termasuk dirinya, sangat ketakutan jika berhadapan dengan Mr. Tan. Menurut Mei, dia malu dengan semua tetangganya karena ulah ibu angkatnya, di mana ibunya selalu membuat masalah dengan mereka karena dia terlalu banyak bicara dan suka bergosip di rumah tetangga. Akibat dari semua itu, tetangga dan warga sekitar seperti mengasingkan Mei dari sosial dan juga mengucilkan Mei seperti dia adalah anak yang terbuang. Mei mengatakan bahwa dia tidak pernah merasakan memiliki keluarga ataupun saudara, namun ketika Mei tumbuh dewasa, dia memiliki paras yang sangat cantik dan itu membuat Mei memiliki masalah besar dengan keluarga Tan. Awalnya Mei dijodohkan untuk menikah dengan anak laki-laki Mr. Tan, namun Mr. Tan sebelum itu semua terjadi, dia mengambil kesempatan selagi keluarganya tidak ada di rumah untuk memperkaos Mei. Mei yang saat itu dalam keadaan lemah dan juga takut akan kekuatan Mr. Tan, Mei tidak bisa menolak apa yang diminta oleh ayah angkatnya. Maka sejak hari itu, Mei disuruh oleh ayah angkatnya untuk melayaninya seperti istri keduanya. Mei menjadi sangat malu dan tidak mau mengatakan kepada siapapun apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Kediaman Mei membuat Mr. Tan semakin menjadi-jadi, bahkan Mr. Tan hanya akan pulang kerja lebih awal agar Mei dapat melayaninya sebelum orang lain pulang ke rumah. Tidak kuat dengan apa yang terjadi di rumah itu, akhirnya Mei mengatakan kepada ibu angkatnya atas apa yang telah terjadi. Ibu angkat Mei justru menyalahkan Mei dengan menuduh Mei sebagai wanita yang tidak tahu diri telah merayu suaminya. Mei hari itu disiksa oleh ibu angkatnya dengan sangat kejam, bahkan menimbulkan banyak luka lebam. Kakak angkatnya yang ada di rumah itu juga mengancam Mei jika dia berani mengatakan apa yang terjadi kepada orang lain, maka dialah yang akan melakukan penyiksaan yang amat kejam kepadanya. Mei hari itu tidak bisa berbuat apa-apa dan dia hanya menunggu saat dia berusia 18 tahun, maka dia akan keluar dari rumah tersebut. Ketika Mei telah berusia 18 tahun, dia memutuskan untuk pergi ke kota untuk menjadi teknik farmasi. Mei pikir ketika dia sudah tinggal di kota, ayah angkatnya tidak akan lagi mengganggunya. Namun kenyataannya, ayahnya itu masih sering memanggilnya untuk pulang dengan berbagai ancaman hanya untuk melayani dirinya. Ketika Mei bertemu dengan Ming, dia merasa sedikit lega karena dia menemukan orang yang dia cintai dan dia berharap Ming akan menjaganya. Namun tidak lama setelah mereka menjalin hubungan tersebut diketahui oleh ayah angkat Mei dan Mr. Tan mengancam Mei untuk segera memutuskan kekasihnya itu dan kembali pulang ke rumah. Ming sangat mencintai Mei dan dia juga tahu bahwa Mei sangat mencintainya. Setelah mendengar cerita dari Mei, Ming ingin melindungi kekasihnya dan akan menghabisi semua orang yang telah menyakitinya. Ming merencanakan semuanya untuk menghabisi mereka, namun Mei mengatakan bahwa ayah angkatnya adalah seorang master yang memiliki tubuh besar dan kuat. Ming berpikir bahwa dia tidak akan mungkin berkelahi dengan tangan kosong, maka dia harus membawa senjata tajam atau senjata api. Ming dulu pernah menjadi penjaga base militer dan dia memiliki teman yang bekerja sebagai penjaga rel kereta api. Pada tanggal 11 Februari, pagi itu Ming berjalan di sana dan sesampainya di pos penjaga, Ming bertemu dengan salah satu temannya. Mereka mengobrol tentang masa lalu mereka. Dalam obrolan tersebut, Ming menanyakan kepada temannya apakah di sana mereka masih menyimpan senjata api. Lalu temannya menunjukkan di mana dia menyimpan senjata tersebut dan pada saat itu senjata itu dalam keadaan kosong. Ternyata Ming telah mengantongi beberapa peluru dan di sana dia memasukkan 3 peluru dan seketika
dia menembak 3 orang yang ada di ruangan tersebut. Setelah Ming menembak 3 orang di sana, dia langsung melarikan diri untuk menemui Mei dan dia mengatakan apa yang baru saja dia lakukan. Ming bertanya kepada kekasihnya di mana keberadaan orang tua angkatnya dan Mei mengatakan bahwa dia akan menunjukkan di mana rumah mereka. Setelah mendapat alamat rumah mereka pada tanggal 12 Februari, sore hari itu, Ming dan Mei datang ke desa di mana orang tuanya tinggal. Sesampainya di rumah itu, Mr. Tan dan istrinya sedang mengobrol dengan tetangganya di rumah. Mr. Tan ketika melihat Mei dan Ming sedang bergandengan tangan di halaman rumah, dia menjadi sangat marah. Namun sebelum Mr. Tan mendekati Mei, Ming telah melepaskan 1 peluru hingga menembus perut Mr. Tan. Mr. Tan menjadi sangat panik dan dia berusaha untuk melarikan diri, namun akhirnya dia terjatuh di lantai ruang tamu. Mr. Tan pada saat itu belum meninggal dan untuk mengakhiri semua penderitaan Mei, Ming menembaknya di bagian kemaluannya dan juga di bagian mulutnya. Tetangganya juga berusaha melarikan diri dan Ming menembaknya di gang kecil yang ada di belakang rumah Mr. Tan. Di rumah itu, istri Mr. Tan juga berusaha untuk melarikan diri, namun dia tertembak di dalam rumahnya sendiri. Suara tembakan memang terdengar sangat keras, namun orang mengira itu adalah suara petasan yang sedang dimainkan oleh orang di desa. Karena saudara angkat Mei tidak ada di sana, maka Ming dan Mei bersembunyi di rumah papan tersebut untuk menunggunya pulang ke rumah. Pada tanggal 13 Februari pada pukul 4 pagi, kakak Mei pulang dalam keadaan mabuk dan setelah Ming melihat dia berjalan di halaman rumah, dia langsung menembaknya dengan 1 peluru dan dia tewas seketika. Namun Ming belum puas dengan kematian korban, maka dia mengambil balok kayu dan menghantam kepala korban beberapa kali. Ming dan Mei berjalan meninggalkan rumah tersebut, namun dengan tidak sengaja ada tetangga lain yang datang dari pintu pagar dan Ming tanpa pikir 2 kali, dia langsung menembak pria tersebut dan menyeretnya ke halaman rumah Mr. Tan. Setelah misi mereka komplit, mereka pun melarikan diri, namun Mei meninggalkan surat kepada ibunya yang telah meninggal dengan harapan ibunya akan memaafkannya dengan apa yang telah dia lakukan. Di pengadilan, Mei dinyatakan bersalah karena dia membantu Ming dan juga menutupi kejahatan Ming, maka dia mendapat hukuman selama 10 tahun penjara. Sedang Ming dijatuhi hukuman mati dan setelah Mei mendengar kekasihnya mendapat hukuman mati, dia langsung menangis histeris dan dia memohon kepada hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena sebenarnya Ming telah melindunginya dari ayah angkatnya. Namun hukuman Ming tidak dapat dirubah oleh hakim. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.